Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus child grooming yakni artis Aureli Boremans yang belakangan viral setelah buku memoir bertajuk Broken String dipublikasikan ke publik. Ya, Rieke menilai seiring kali kasus child grooming di Indonesia bersifat tabu untuk dibahas. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Rieke mengatakan dalam buku memoir Aureli diceritakan bagaimana masa mudanya dirampas dan dihancurkan oleh seseorang. Rieke mengatakan kasus ini bisa terjadi pada perempuan di Indonesia dan negara mestinya tidak boleh diam. Rieke juga mengkritik Komnas Perempuan dan Komnas HAM dalam kasus child grooming yang dialami oleh aktris Aureli Boremans. Menurutnya, kedua Komnas itu belum menunjukkan atensi atas pengakuan Aureli mengenai pengalaman traumatis semasa kanak-kanaknya yang ditulis dalam memoir Broken String. Untuk itu, dia mendorong agar kasus ini diusut tuntas, terutama setelah muncul dugaan intimidasi dari pelaku kepada pembela korban. Ya, pemirsa, Rieke juga meminta kedua lembaga itu untuk mengedukasi publik mengenai child grooming. Dan di samping itu, Rieke juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap terduga pelaku. Tapi ada seorang perempuan yang bernama Aureli Boremans yang mengeluarkan buku e-book secara gratis begitu, yang berjudul Broken Strings, Fragments of a Stolen Youth, bagaimana masa mudanya dihancurkan bukan hanya dirampas. Dan ini adalah memoir yang terindikasi merupakan kisah hidup yang nyata begitu. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, juga kepada anak-anak kita. Ketika negara diam, ketika kita yang ada di dalam posisi harusnya bersuara, harusnya memberikan proteksi, kita diam. Saya belum mendengar ada suara dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara utuh, secara serius terhadap kasus ini. Ini bukan masalah yang saya kira sudah menjadi perhatian internasional. Tadinya ada dua buku, yang versi Inggris dan juga versi Indonesia. Lalu child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi. Prosesnya sistematis ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi seksual. Maaf pimpinan, saya agak emosional ya, karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita begitu, atau pada masa depan ketika kita sebetulnya kasusnya banyak.